Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anara quluba ibadihi al-muttaqin bi nuri kitabihil mubin wa ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fi sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd, fa inna khairal hadi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Hadirin ikhwatina rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah berikan kesempatan kembali di malam kali ini kita berkumpul tiada lain karena kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ini jadi jalan kemuliaan kita semua menuju surga tadi. Yang salah tariqan yaltamisu bihi ilman, kata Nabi. Siapa yang menempuh satu perjalanan, dengan perjalanan itu dia mencari ilmu, dia ingin memahami Al-Quran, ingin memahami sunnah, ingin lebih memperbaiki ibadah, maka kata Nabi, sahalallahu tariqan ilal jannah, Allah akan mudahkan jalan-jalan menuju surga. Hadirin ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Waktu itu begitu cepat hadirin, begitu cepat berlalu. Waktu begitu cepat berdekat. Layaknya setiap waktu itu benar-benar kita manfaatkan untuk mempersiapkan bekal terbaik nanti bertemu dengan Allah. Injitani khamsan qabla khamsin, kata Nabi. Perhatikan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Syababaka qabla haramik, masa muda sebelum datang masa tua. Ini anak-anak muda merasa segar, merasa beraktivitas seenaknya. Tanya orang tua betapa mahalnya masa muda itu. Perhatikan masa muda, kata Nabi, sebelum datang masa tua. Wa sihataka qabla saqamik, perhatikan masa sehat sebelum datang waktu sakit. Tanya Bapak Ibu semua, orang-orang yang sakit betapa mahalnya sehat. Orang yang sakit jangankan ingin mengaji seperti kita, untuk beribadah pun mungkin merasakan kesulitan yang luar biasa ketika diberikan kesakitan oleh Allah. Wa fararaka qabla syughlik, perhatikanlah masa lapang sebelum datang waktu masa sempit. Sebelum disibukkan dengan urusan-urusan dunia, cepat kejar. Ada kesempatan mengejar akhirat, gunakan waktu-waktu luang itu untuk mengejar kehidupan akhirat, kehidupan yang lebih baik untuk kita. Kemudian kata Nabi, wa hayataka qabla mautik, perhatikan waktu hidup sebelum datang waktu kematian untuk kita. Kita tidak tahu hadirin kapan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, sedang apa, di mana, apakah sedang menutup dengan ketaatan ataukah kemaksiatan. Maka layaknya waktu hidup itu digunakan untuk taat dalam kepada Allah. Semoga ini jadi wasilah kita semua, amal salih malam ini jadi wasilah husnul khotimah untuk kita semua. Hadirin khotimah, di malam kali ini saya ingin menyampaikan betapa mahalnya nikmat afiat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis riwayat Al-Hakim dikisahkan ada seorang ahli ibadah. Dia lama beribadah kepada Allah, 500 tahun namanya. Sampai ia akhirnya meminta kepada Allah agar ia diwafatkan dalam keadaan bersujud. Mulia doanya ini, sampai akhirnya Allah kabulkan doanya. Ia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ketika bersujud kepada Allah. Ketika ia angkat kemudian bertemu dengan Allah di akhirat, kemudian akhirnya Allah berfirman kepada seorang hamba ini, udkhulil jannah bi rahmati, masuklah engkau ke surga, kata Allah, karena rahmatku. Ia pun terheran, ya Rabbi, wahai Rabbku, bi amali, aku masuk surga itu karena amalku, bukan karena rahmat yang kau berikan. Kata seorang hamba ini, karena dia sudah mencurahkan waktunya, umurnya, bahkan seluruhnya untuk beribadah kepada Allah selama 500 tahun, ia merasa layak untuk diberikan surga
berikan kepada Allah. Sampai Allah perintahkan kembali, udkhulil jannah, masuk kamu ke surga karena rahmat-Ku, kata Allah. Di amali ya Rabbi, karena amalku wahai Rabbi, bukan karena rahmat Engkau, kata seorang hamba ini. Sampai ketiga kalinya ketika Allah memerintahkan, namun ternyata ia pun masih mengatakan karena amalnya, akhirnya Allah perintahkan. Para malaikat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika itu Allah berfirman, "Qisu amalahu bi ni'mati." Coba timbang amal yang dia lakukan selama di dunia yang 500 tahun itu dengan nikmatku yang aku berikan kepada dirinya. Akhirnya ketika itu Bapak Ibu semua, para malaikat menimbang-nimbang. Kemudian apa kata para malaikat? Ya Allah, kami menemukan sungguh kenikmatan yang Engkau berikan, kenikmatan mata saja yang Engkau berikan itu cukup membalas ibadah 500 tahun lamanya yang diberikan kepada hamba-Mu itu. Sampai dalam riwayat ini hadirin, Allah kemudian perintahkan seorang hamba ini diseret ke dalam neraka karena kesombongan terhadap amalnya. Diseret oleh Allah ke dalam neraka sampai ketika di dalam neraka kemudian meminta kepada Allah, Ya Rabbi, adkhilni al-jannah, masukkan diriku ke dalam surga bi rahmatik. Akhirnya ia mengakui, karena kasih sayang-Mu ya Allah aku masuk surga. Diangkatlah ia kemudian masuk ke dalam surga. Sampai ketika itu Jibril berkata kepada Nabi Muhammad SAW, innamal asya bi rahmatillah, sesungguhnya segala sesuatu itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Ibu semua, hadis ini sebenarnya hadis dhaif. Cenah panjang-panjang tapi dhaif. Dan ini harus disampaikan. Namun para ulama itu sering sekali, saya sering menemukan dalam kitab para ulama menyajikan tentang kisah ini. Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Hikam, Imam Al-Ghazali sering kali menyajikan hak tentang riwayat ini. Contohnya Imam Ibnu Rajab di dalam kitabnya Al-Hikam. Para ulama ingin menyampaikan kepada kita, sebanyak apapun Bapak Ibu semua, ibadah yang kita lakukan bahkan ratusan tahun lamanya itu tidak akan bisa membalas nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahkan di dunia saja, belum di akhirat. Di dunia saja kenikmatan jasad yang Allah berikan kepada kita itu tidak akan mampu membalas kenikmatan yang Allah berikan selama apapun ibadah yang Allah berikan. Maka wajar andaikan Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallah, andaikan kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, la tuhsuha. Ihsa itu Bapak Ibu semua, itu kata yang digunakan untuk menghitung secara pasti. Ihsa itu namanya, ahsa. Kita menghitung mobil ada 10, ada 100, ada 1000 secara pasti, itu namanya ihsa. Siapa yang bisa menghitung secara pasti kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Makanya wajar andaikan Allah kemudian tutup ayat ini, innal insana lazzalumun kafar. Sungguh manusia itu amatlah zalim dan amatlah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu semua, jasad ini nikmat yang begitu agung yang Allah berikan. Tapi berapa kali hadirin, andaikan kita mengaji diri kita, berapa kali terkadang kita menggunakan jasad ini tidak digunakan pada hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahal jasad ini hadirin, Bapak Ibu semua. Nah, justru kenikmatan jasad ini yang sering kita lalaikan. Sampai kata Nabi SAW, ni'matan maghbunun fihima, dua kenikmatan yang sering dilalaikan oleh seorang hamba. Dua kata Nabi, as-sihah, kesehatan, wal faragh, kesempatan. Ada waktu kesempatan tidak digunakan untuk sebaik-baiknya. Ada waktu sehat diberikan, tidak digunakan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah. Berapa kali ketika kita sakit tadi, sering kali ya Allah, lu mau cager hayang ngaji ke masjid, bisa cager tara ke masjid, Pak. Ya Allah, dulu andaikan saya seperti ini, ketika sakit banyak meminta, tapi ketika diberikan sehat lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghbun kata Nabi. Makanya istilahnya maghbun dulu pernah saya sampaikan ini. Nabi mengatakan kata maghbun itu
Sebenarnya kata maghbun itu dalam bahasa Arab digunakan bagi seorang pedagang yang menjual barang di bawah harga modalnya. Kira-kira Bapak Ibu semua, ibu-ibu menjual barang di bawah harga modal, untung rugi Bu? Rugi. Seperti itu manusia, kata Nabi. Dua kenikmatan yang maghbun, dua modal yang sering digunakan oleh manusia. Apa modal kita? Sehat dan waktu. Kalau Allah berikan sehat tapi tidak diberi umur, untuk apa hadir? Allah diberikan umur kepada kita tapi tidak diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua kenikmatan ini seorang manusia itu padahal ini jadi modal, tapi seringkali ia jual sehat dan waktu itu di bawah harga modalnya. Nah, ketika seorang beramal sholih, itu keuntungannya. Sehat, nikmat, ini modal, digunakan untuk taat kepada Allah, jadi keuntungan nanti di akhirat. Itu untungnya, labanya, itu profitnya. Ketika Allah berikan waktu itu digunakan untuk beramal kepada Allah, banyak menebar kebaikan, itu yang jadi keuntungannya. Itu yang harus kita benar-benar perhatikan. Nah, keuntungan itu karena modal sudah Allah berikan kepada kita semua. Jadi bahkan ada satu kisah, Imam seorang Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Satu waktu, ini betapa mahalnya nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Satu waktu Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi itu mempersiapkan hidangan makanan yang lezat. Dia siapkan makanan, minuman yang lezat karena dia punya kekayaan itu. Akhirnya datanglah seorang Arab gunung. Orang Arab gunung itu polos, tak kenal siapa yang ada di hadapannya. Ia nasihati saja. Kemudian kata Al-Hajjaj ketika itu, makan, silakan. Aku sudah persiapkan makanan yang enak, yang lezat untuk kalian. Nah, begitu polosnya orang Arab gunung ini memberikan nasihat kepada Al-Hajjaj bin Yusuf At-Thaqafi. Apa kata seorang Arab gunung itu? Ma tayyabahu khabazuka wala tabahuka. Yang membuat lezat dan nikmat ini bukanlah roti yang engkau miliki, bukanlah masakan yang engkau lakukan. Walakin tayyabathul afiyah, akan tetapi yang membuat nikmat makanan ini itu adalah karena afiat yang Allah berikan kepada dirimu. Hadirin Bapak Ibu semua, selezat apapun makanan di hadapan kita, kalau Allah tidak berikan sehat, tidak akan jadi kenikmatan. Sebanyak apapun rezeki yang Allah berikan, meskipun kita punya harta miliaran rupiah, bisa membeli makanan apapun, bisa membeli rumah apapun, bisa membeli kendaraan apapun, tapi kalau Allah tidak berikan kesehatan, segala rezeki kenikmatan itu tidak berarti apa-apa. Tidak berarti apa-apa. Afiat, nah ini yang mahal yang Allah berikan kepada kita. Nah, mahal. Mata ini begitu mahal di hadapan Allah. Allah berikan kepada kita, sampai makanya Allah berfirman di dalam Al-Quran, ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, kata Allah, apa yang menyebabkan kalian durhaka kepada Allah Al-Karim, yang Allah itu maha dermawan. Allah itu maha dermawan. Al-Karim itu, Allah itu memberi, tidak peduli apakah seorang itu berbuat baik ataupun berbuat buruk. Itu Al-Karim. Lihat, siapa orang bermaksiat kepada Allah, orang kufur kepada Allah, Allah tidak terserah, Allah beri. Apakah karena kebaikan karim sehingga orang tertipu, sehingga durhaka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Seringkali kalau seorang misalnya karena terlalu kenal, terlalu dekat, kemudian dia akan menganggap remeh sesuatu. Tenang udah si bapak itu mah bageri pakai we. Apakah karena Allah terlalu baik sehingga orang tertipu dengan kebaikan? Ya ayyuhal insanu ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Karena Allah dialah Allah yang telah menciptakanmu, Allah yang telah menyempurnakan penciptaan ini, Allah yang sudah menyempurnakan penciptaan ini. Maka wajar andaikan justru penciptaan ini amanah yang harus
digunakan sebaik-baiknya di hadapan Allah. Nanti Bapak Ibu semua nikmat ini akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di surat An-Nur ayat ke-24 hadirin. Apa kata Allah? Yauma tashhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Nanti pada hari kiamat kata Allah, lisan ini akan bersaksi di hadapan Allah. Tangan ini akan bersaksi di hadapan Allah. Kaki ini akan bersaksi di hadapan Allah segala apapun yang kalian perbuat ketika di dunia. Mengapa kata Imam Asy'ari hadirin? Allah gambarkan bahwa lisan ini nanti akan menjadi saksi. Karena ketika kita di dunia, lisan ini Bapak Ibu semua yang kita miliki itu berbicara itu sekehendak siapa? Pasti sekehendak kita. Kita ingin mengatakan A, lisan mengatakan A. Ketika kita mengatakan B, lisan akan mengatakan B. Karena kita punya anggapan bahwa lisan ini punya kita ketika di dunia. Tapi nanti ketika di akhirat, bukankah segala sesuatu itu milik Allah Subhanahu wa taala? Lisan ini kan milik Allah, mata ini milik Allah. Seluruh jasad ini kan milik Allah. Maka ketika di akhirat nanti segala sesuatu itu akan tunduk kepada segala perintah Allah. Allah nanti perintah, hei lisan berbicara, karena Allah yang punya lisan. Nanti lisan akan berbicara, ya Allah, tuh hambamu ketika di dunia dia senang mencela saudaranya, merendahkan saudaranya, menghina saudaranya, ya Allah. Dia gunakan lisannya untuk menipu, ya Allah. Dia gunakan lisannya untuk berkata-kata yang kotor, untuk menggibah saudaranya. Nanti lisan akan berkata, atau termasuk kaki dan tangan, nanti Allah berfirman, hei kaki, hei tangan, berbicara engkau. Ya Allah, aku ketika di dunia. Karena tangan dan kaki ini milik Allah, kata Imam Asy'ari, maka wajar andaikan nanti tangan, kaki dan lisan ini menjadi saksi di hadapan Allah. Karena nanti ketika kita di akhirat, semuanya sudah menjadi milik Allah Subhanahu wa taala. Menjadi nikmat mata ini harus benar kita benar manfaatkan untuk dalam ketaatan kepada Allah. Ada seorang ahli, seorang hamba yang saleh, ia buta. Kemudian ia ditanya, apa yang kamu inginkan? Dan dia menjawab, tidak ada satu pun yang aku inginkan dari mata ini kecuali aku ingin melihat, karena aku mendengar Allah berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena seorang yang buta ini, aku diperintahkan oleh Allah untuk melihat ciptaan, keagungan ciptaan Allah. Namun Allah sedang menguji aku tidak bisa melihat, maka aku tidak ada satu keinginan yang paling besar kecuali ketika penglihatan ini diberikan oleh Allah, kemudian aku melihat keagungan ciptaan Allah, kemudian aku lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu semua, setiap hari kita melihat siang, setiap hari kita melihat malam, setiap hari kita melihat langit, setiap hari kita melihat keagungan ciptaan Allah. Namun apakah justru keagungan ciptaan Allah itu apakah semakin dekat ataukah tidak? Makanya wajar kan di surat Al-A'raf ketika Allah sampaikan, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat ayat-ayat Allah. Mereka melihat ayat Allah tapi tidak menjadi tadabbur dan tafakur penglihatan itu. Tidak semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin, ada 3 hal yang harus kita lakukan bagaimana caranya kita bisa mensyukuri jasad yang Allah berikan. Yang pertama, Allah sampaikan di dalam surat Al-Balad, alam naj'al lahu 'ainain. Apa kata Allah? Bukankah kami sudah memberikan kepada mereka 'ainain, 2 mata, wa lisanan wa syafatain. Allah berikan 1 lisan dan 2 bibir. Ada yang mengatakan, kenapa Allah ungkapkan 1 lisan dan 2 bibir dan 2 mata?
karena ini betapa beratnya untuk menjaga lisan. Hiji wae ngajagana ripuh hadir. Susah untuk diam, untuk tidak menyinggung. Diam lisan ini untuk tidak menyakiti. Diam lisan ini untuk tidak berkata-kata kotor. Makanya kata Malik bin Dinar, ma asyaddu alayya, tidak ada sesuatu yang paling berat bagi diriku daripada menjaga lisan ini. Atau belum mengatakan hifdzul dinar wa dirham, hifdzul lisan asyaddu alayya min hifdzil dinar wa dirham. Menjaga lisan itu lebih berat daripada dirimu, daripada dinar dan dirham. Atau kata Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, tidak ada sesuatu apapun yang layak untuk dipenjara daripada lisan ini. Nah, lisan, makanya Allah ungkapkan satu lisan. Nah, satu lisan saja Allah berikan, susah menjaganya. Tapi ini jadi kenikmatan mata, lisan, dari dua bibir, wa hadainahun najdain, kemudian kami berikan dua jalan. Nah, ayat selanjutnya kata para ulama, Allah sedang menjelaskan bagaimana cara kita mensyukuri nikmat jasad yang Allah berikan. Kan Allah berfirman kemudian di ayat selanjutnya, fala qatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah. Apakah kenapa ia tidak bersyukuri nikmat itu dengan mendaki gunung yang sulit? Ini ungkapan dari Allah, ada satu amalan yang mungkin sulit dilakukan oleh seorang hamba. Wa ma adraka mal aqabah. Apa mendaki gunung yang sulit itu? Ini amalan-amalan yang agung yang Allah berikan. Nah, kemudian Allah sebutkan amalan apa ini yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri jasad. Nah, satu, fakku raqabah, membebaskan seorang budak hamba sahaya. Dulu di zaman para sahabat perbudakan itu marak Bapak Ibu semua. Maka cara mensyukuri nikmat jasad yang Allah berikan apa? Membebaskan budak. Real amal dari syariat kita. Makanya Nabi kan memberikan kemuliaan. Kalau orang membebaskan seorang budak, hakikatnya dia sudah membebaskan dirinya dari panasnya api neraka. Di hadis riwayat Muslim, man a'taqa raqabatan mu'minatan, siapa yang membebaskan seorang budak hamba sahaya yang beriman, dan minhu bikulli irbin minan nar, Allah akan bebaskan seluruh anggota tubuhnya sebagaimana ia membebaskan anggota tubuh seorang hamba sahaya. Allah bebaskan tubuhnya dari panasnya api neraka. Nah, ia keluarkan hartanya, kemudian dibebaskan seperti yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, bebaskan Bilal. Nah, para sahabat yang lain yang membebaskan para sahabat yang lain dari perbudakan jadi seorang hamba yang merdeka. Nah, ini diantara cara mensyukuri jasad. Sekarang konteksnya kan hamba saya itu tidak ada, Pak. Bagaimana cara mensyukuri jasad itu? Nah, sebagian ulama tafsir mengatakan fakku raqabah itu bisa bermakna membebaskan perbudakan dari hawa nafsu. Apa maknanya? Bebaskan jasad kita itu dari dosa. Lihat Bapak Ibu semua, mana kiranya jasad kita yang masih senang berbuat dosa. Mungkin telinga senang mendengar hal-hal yang rahasia orang lain, senang mendengar keburukan-keburukan orang lain. Tutup telinga ini supaya hati tidak kotor karena telinga. Karena hati itu bagaimana telinga, bagaimana panca indera. Mata mungkin ada mata ini masih senang melihat hal yang dilarang oleh Allah. Jadikanlah mata ini cepat tutup, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah tutup penutupnya? Dalam satu riwayat itu kata Allah, aku waja'altuhu gilafan, aku ciptakan penutup mata ini agar ketika engkau hendak melihat sesuatu yang aku haramkan, tutup kedua penutup itu. Dan termasuk lisan Allah ciptakan dua bibir. Ketika lisan hendak mengatakan yang dilarang oleh Allah, tutup dua bibir itu. Allah ciptakan untuk supaya bisa menutup lisan itu. Nah, fakku raqabah itu maknanya membebaskan jasad ini dari perbuatan dosa dan maksiat. Berhenti. Itu syukurnya. Tentu bukanlah hamba syukur diberikan sehat, tapi ternyata sehat itu digunakan justru melanggar larangan Allah. Nah, bukanlah hamba yang bersyukur atas nikmat jasad. Kedua, kemudian Allah sebutkan
au it'amu fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah au miskinan dza matrabah. Cara mensyukuri jasad itu dengan cara memberi makan di hari kelaparan. Memberi makan, jadi real syariatnya. Dua, pertama, membebaskan diri dari dosa, itu nikmat untuk mensyukuri jasad. Yang kedua, memberi makan. Karena kita merasakan sehat, bukankah kita merasakan nikmat makan, merasakan nikmat minum? Maka berikan makan kepada orang lain supaya orang merasakan kenikmatan yang sama dengan kita. Berikan makan di hari kelaparan, apalagi di masa pandemi seperti ini hadir. Berapa orang yang mungkin ekonominya terdampak, kehilangan mata pencahariannya, di PHK, diberhentikan dari tempat kerjanya. Jadi cari mungkin orang-orang yang justru membutuhkan, itu jadi wasilah kita bisa mensyukuri jasad yang Allah berikan kepada kita. Nah, prioritaskan dua yang disebutkan oleh Nabi. Siapa? Yatiman dza maqrabah, anak yatim. Nah, cari yang memiliki tali kekerabatan. Jangan jauh-jauh. Mungkin kita punya saudara, dia itu yatim, bapaknya sudah meninggal, dan itu belum ada yang mengurusnya. Beri makan anak yatim itu. Itu mensyukuri jasad yang Allah berikan. Atau au miskinan dza matrabah, atau berikan makan kepada seorang miskin dza matrabah yang memiliki tanah. Matrabah itu tanah, turab, tanah. Apa maknanya? Orang miskin yang tidak ada tempat perlindungan kecuali tanah. Orang miskin yang hanya berteman dengan tanah, bersahabat dengan tanah, sehari-hari dengan tanah hidupnya, tidak punya tempat tinggal, hanya temannya beralaskan tanah saja. Cari orang-orang miskin itu, beri makan. Itu sebagai mensyukuri nikmat jasad. Bukankah kita merasakan nikmat makan dengan jasad sehat ini? Maka ketika kita ingat nikmat jasad ini, berikan makan kepada saudara-saudara kita agar saudara kita merasakan nikmat yang sama sebagaimana nikmat yang kita rasakan yang diberikan oleh Allah. Nah, ini yang pertama. Nah, cara mensyukuri nikmat jasad itu dengan cara membebaskan diri dari perbudakan dosa hawa nafsu. Yang kedua, memberi makan. Yang kemudian poin yang kedua, dalam hadis Nabi SAW ada amal ibadah yang rutin dilakukan oleh Nabi untuk mensyukuri jasad yang Allah berikan. Apa? Sholat duha. Sholat duha. Nah, di dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW sampaikan, yusbihu ala kulli sulama ahadikum. Setiap pagi ruas tubuh kita ini itu wajib disedekahi, kata Nabi. Kalau dalam riwayat lain berapa? 360 ruas tulang. Ada 360 ruas tulang yang Allah berikan dari seluruh tubuh ini, wajib disedekahi semuanya. Ibu-ibu, kalau satu ruas saja Allah hargakan 1.000 rupiah, kira-kira sabaraha? Ada 360.000 sabaraha tadi. Ada 360 ruas tulang, ya kurang lebih 360.000 Pak. Sehari dah lumayan setor. Kan jangankan itu, seorang terbiasa ngalir di mana dia pikir kalau rumah sakit sabaraha ya kan? Orang tidak bisa bergerak, patah tulangnya, berapa dia bayar rumah sakit? Wajib disedekahi, kata Nabi SAW. 362. Kata para ahli kedokteran, sebenarnya ruas tulang manusia itu ada 240 sekian. Ada yang mengatakan 250, tidak sampai 300. Lalu kenapa Nabi SAW sampaikan 360? Yang makanya lihat lafaz sulama. Sulama itu tulang bagian terkecil pada unta. Kata ini digunakan, dipinjam oleh Nabi SAW untuk mengungkapkan mungkin ada ruas tulang yang tidak diketahui oleh manusia, itu jadi kenikmatan bagi manusia untuk beraktivitas. Nah, meskipun manusia tadi menghitung ada 200 ruas tulang, tapi Nabi sebutkan ada 360. Kenapa? Ada tulang-tulang kecil yang mungkin tidak diketahui oleh manusia. Nah, kan terasa dia ada penyakit urat kejepit.
Orang tidak bisa apa-apa. Coba lagi beratkan jepit. Kan itu. 360 tahun wajib disedekahi. Nah, bagaimana caranya? Sampai para sahabat pun bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kami mensyukuri nikmat itu? Kami tidak mampu, 360 harus disedekahi. Kalau satu tulang bisa dihargakan berapa? Kan kami tidak mampu, kata para sahabat. Nah, kemudian kata Nabi, kullu tasbihatin shadaqah, kullu tahmidatin shadaqah, kullu takbiratin shadaqah, kullu tahlilatin shadaqah. Bapak Ibu setiap hari mengucapkan subhanallah itu sedekah. Betapa ringannya untuk membalas nikmat Allah. Ketika seorang mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, itu sedekah, kata Nabi. Mensedekahi ruas sulam itu. Kita mengucapkan takbir, Allahu Akbar, mengucapkan tahlil, mengucapkan la ilaha illallah, itu pun sedekah. Nah, kemudian kata Nabi, wa yujzi'u dzalika raq'atan minal duha, cukup membalas atau cukup untuk membalas dan mensyukuri nikmat 360 ruas tulang itu, kata Nabi, dengan 2 rakaat sholat duha. Nah, cukup dengan sholat 2 rakaat. Nah, ini jadi dalil minimal dalam sholat duha itu 2 rakaat. Meskipun kata para ulama rutinnya Nabi itu melakukan 4 rakaat. Berapa batasannya? Kata Aisyah, masya', tidak dibatasi. Karena Nabi mengatakan sholatul laili wa nahar matna. Sholat malam dan sholat siang itu 2 rakaat. Sholat siang 2 rakaat. Sholat duha 2 rakaat. Nah, seminimal-minimalnya rutinkan yang 2 rakaat ini untuk menjadi wasilah kita menjadi hamba yang bersyukur nanti di hadapan Allah. Nah, 2 rakaat. Yang terakhir, cara mensyukuri nikmat jasad ini, Bapak Ibu semua, mintalah afiat kepada Allah. Sering kan hadirin mugia sehat walafiat. Apa afiat itu, Pak? Dan kita sering semoga sehat walafiat. Kata Imam An-Nawawi, afiat itu minal alfal al-amah al-mutanawilah lidafi jami'il makruhat. Satu lafaz yang umum mencakup segala sesuatu untuk menolak segala keburukan fil badan wal batin fid dini wa dunya wal akhirah. Keburukan badan, kita minta afiat, ya Allah, aku minta diri ini terhindar dari penyakit, terlebih di masa pandemi seperti ini. Minta afiat kepada Allah, ya Allah, afiat untuk badanku. Makanya setiap sore kan Nabi ada doa pagi dan petang. Nabi itu berdoa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini, ya Allah, afiatkan badanku, jauhkan dari penyakit badanku ini. Wa afini fi basari, wa afini fi sami, ya Allah, afiatkan mata ini, ya Allah, jauhkan mata ini dari keburukan jasad batin. Jasad, mata ini sehat, batin jangan sampai mata ini bermaksiat. Itu afiat, Pak. Makanya kata Imam Al-Basam, orang bisa saja diberikan sehat oleh Allah, tapi belum tentu diberikan afiat, Pak. Allah diberikan sehat, tapi belum tentu yang mendapatkan afiat. Sehat itu belum tentu jadi amal sholih, belum tentu sehat itu jadi kebaikan nanti di akhirat. Maka bisa jadi, hadirin Bapak Ibu semua, ada orang sehat di dunia, tapi belum tentu sehat di akhirat, Pak. Ada orang tidak sehat di dunia, tapi mungkin dia sehat di akhirat. Ada orang itu. Dan kuncinya apa? Afiat untuk menolak segala keburukan dalam agama, keburukan di dunia, keburukan di akhirat. Nah, ketika kita meminta afiat kepada Allah, nah kita sedang meminta kepada Allah, ya Allah, bebaskan seluruh jasad ini dari penyakit dan bebaskan seluruh jasad ini dari dosa-dosa. Allah, jadikan jasad ini jadi ahli tobat untuk berhenti dari dosa-dosa, afiat. Dan itu yang diwasiatkan oleh Nabi SAW kepada Abbas. Ketika Abbas datang kepada Nabi, ya Rasulullah, alimni syai'an as'alu bihillah, aku ajarkan kepada diriku satu doa yang dengan doa itu aku bisa meminta kepada Allah. Nabi paham, Abbas itu paman, kan paman itu pengganti bapak. Maka Nabi ajarkan satu doa
Yang ini doa yang terbaik yang seolah-olah diajarkan kepada ayahnya sendiri. Abbas itu paman Nabi. Kemudian Nabi ketika itu memanggil, ya ammi Rasulillah, ya Abbas, wahai pamanku, kata Nabi, salillahal afiyah fid dunya wal akhirah. Minta afiat kepada Allah di dunia dan di akhirat. Nah ini doa yang diajarkan oleh Nabi kepada seorang yang seolah-olah bapaknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa paman Nabi. Maka sampai kata para ulama, doa ini menunjukkan doa yang paling baik yang diutarakan oleh seorang hamba kepada Allah, dan itu dikuatkan dalam riwayat lain. Nabi mengatakan, lam u'tiya ahadun syai'an ba'dal yakin. Tidak ada sesuatu yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah keyakinan. Ba'dal yakin khairan minal afiyah, lebih baik daripada afiat. Ketika seorang beriman kepada Allah, kemudian Allah berikan afiat. Allah berikan afiat, jasad sehat. Jadi siapa yang tidak ingin sehat ketika di dunia? Allah berikan kesehatan, nikmat hidup, nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, Allah berikan. Tapi kenikmatan-kenikmatan itu jadi amal solih, tidur jadi ibadah, makan jadi ibadah, minum jadi ibadah, sehat jadi ibadah, waktu umur yang Allah berikan jadi ibadah. Ketika bertemu nanti dengan Allah di kehidupan akhirat, Allah berikan kesehatan lagi, sehat, tidak disiksa oleh Allah, amal solihnya berlimpah, dimasukkan ke dalam surga. Maka wajar andaikan kata Nabi, tidak ada kenikmatan yang lebih besar, yang lebih baik yang Allah berikan kepada seorang hamba setelah keyakinan, itu adalah keafiatan. Wallahu a'lam bishawab. Sebentar lagi waktu isya, tidak terasa. Seberapa menit ini, Pak? Semenit dekat Rasulullah beresnya. Ini pas bisa semenit. Baik, alhamdulillah, itulah pada malam kali ini. Tadinya saya mau tanya jawab, cuma karena 1 menit jadi cekap bolanya. Baik, kali ini, itulah afiat di dalam agama kita. Semoga Allah anugerahkan kepada kita semua keafiatan baik di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.